Surat Al-Qari'ah, arti, tafsir, dan asbabun nuzul. Surat Al-Qari'ah adalah surat ke-101 dalam Al-Quran. Berikut ini terjemahan asbabun nuzul dan tafsir surat Al-Qari'ah. Surat ini terdiri dari 11 ayat, termasuk surat Makkiyah. Nama surat ini Al-Qari'ah, yang berarti hari kiamat, terambil dari ayat pertama. Al-Qari'ah merupakan satu-satunya nama surat ini, tidak memiliki nama lain. Berikut ini surat Al-Qari'ah dalam tulisan Arab, tulisan Latin, dan artinya dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Tidak ada penjelasan detail tentang asbabun nuzul surat Al-Qari'ah. Dan memang tidak semua surat dan ayat Al-Quran kita dapatkan penjelasan asbabun nuzul, baik di kitab-kitab tafsir maupun kitab yang khusus membahas asbabun nuzul. Surat Al-Qari'ah merupakan surat ke-30 yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni turun setelah surat Quraisy dan sebelum surat Al-Qiyamah. Sedangkan secara urutan mushaf, ia merupakan surat ke-101, yakni setelah surat Al-Adiyat. Jika surat Al-Adiyat diakhiri dengan uraian tentang hari kiamat, surat ini juga berbicara tentang hari kiamat sejak awalnya. Jika surat Al-Adiyat diakhiri dengan isyarat pertanyaan kapan terjadinya itu, surat ini menjelaskan bahwa ia akan terjadi pada hari kiamat yang disebut Al-Qari'ah, yakni suara keras yang memekakkan telinga. Tafsir surat Al-Qari'ah ini kami sarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Dhilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Ia bukan tafsir baru, melainkan ringkasan kompilasi dari tafsir-tafsir tersebut. Juga dari dengan referensi lain seperti Awal Marrah, At-Tadabbar Al-Quran, dan Khawatir Qur'aniyah. Secara umum, surat ini menjelaskan kedahsyatan hari kiamat, mulai dari suara yang memekakkan telinga, hingga kondisi manusia dan gunung-gunung. Lalu diakhiri dengan kesudahan manusia berdasarkan timbangan amalnya masing-masing, masuk surga atau neraka. Surat Al-Qari'ah ayat 1. Al-Qari'atu hari kiamat. Kata Al-Qari'ah berasal dari kata qara'a yang berarti mengetuk. Suara menggelegar yang diakibatkan oleh kehancuran alam sangat keras hingga seakan mengetuk, lalu memekakkan telinga, bahkan hati dan pikiran. Namun semua peristiwa besar yang mencekam juga dinamakan Al-Qari'ah, baik disertai suara keras maupun tidak. Ibnu Katsir menjelaskan Al-Qari'ah adalah nama lain hari kiamat. Sebagaimana juga disebut Al-Haqqah, At-Tammah, Asy-Syaqqah, Al-Ghatsiyah, dan lain-lain. Surat Al-Qari'ah ayat 2 Mal-Qari'at. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pengulangan kata ini menggambarkan rasa heran dan mencekam. Seakan-akan secara sederhana diilustrasikan pintu yang diketuk keras, tidak seperti selama ini. Sehingga ditanyakanlah, siapa yang mengetuk itu? Surat Al-Qari'ah ayat 3. Wa ma adraka mal qari'atu. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kalimat ma adraka, ma adrak adalah ungkapan yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kehebatan sesuatu yang sulit dijangkau hakikatnya. Umumnya redaksi kalimat ini digunakan untuk alam metafisika seperti surga dan neraka. Juga hal-hal yang luar biasa seperti Lailatul Qadar dan Al-Aqabah. Kalimat ini sekaligus merupakan takkid, kalimat penguat, untuk memberitahukan betapa dahsyatnya hari kiamat.
Surat Al-Qari'ah ayat 4, Yauma yakunun nasu kalfaroshil mabsus. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Selain diartikan anai-anai, kata al-farasi juga diartikan belalang yang baru lahir. Mereka saling menindih dan bergerak ke berbagai arah yang tidak menentu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa al-farasi adalah hewan bersayap yang bodoh dan bingung jika ada di atas api. Maka ia bisa bermakna laron, anai-anai, nyamuk maupun belalang. Manusia waktu itu seperti anai-anai yang bertebaran. Jumlahnya banyak, lemah, hina dan terbang tak tentu arah. Surat Al-Qari'ah ayat 5. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kata al-ihn artinya adalah bulu. Ada pula yang memahaminya bulu yang berwarna merah dan warna-warni. Sebagaimana ditegaskan oleh surat Fathir ayat 27, gunung-gunung yang beraneka warna itu karena perbedaan materi yang dikandungnya. Jika materinya besi, warna dominannya adalah merah. Jika materinya batu bara, warna dominannya adalah hitam. Jika materinya perunggu, warna dominannya kehijau-hijauan. Mujahid, Ikrimah Sa'id bin Jubair dan para mufassir lainnya mengatakan bahwa al-ihn adalah bulu domba. Pada hari kiamat, gunung-gunung laksana bulu domba yang diaut-aut hingga berterbangan. Dua kondisi ini saja, yakni manusia yang seperti anai-anaik bertabaran dan gunung yang berhamburan, sudah menggambarkan betapa dahsyat dan ngerinya hari kiamat. Surat Al-Qari'ah ayat 6, Fa'ama man sakulat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Kata mawazin merupakan bentuk jamak dari mi'izaan yang artinya timbangan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa amal kebaikan dan kejahatan masing-masing orang ditimbang. Mana yang berat, itulah yang menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya adalah timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Setelah Allah menjelaskan sekilas dahsyatnya hari kiamat, Dia mengarahkan pandangan manusia untuk memperhatikan kesudahan mereka. Bahwa nantinya mereka akan ditimbang amalnya dan nasibnya akan tergantung pada amal yang ditimbang itu. Surat Al-Qari'ah ayat 7. Fahuwa fi isyatir rodhiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kata isyah merupakan bentuk tunggal, memberikan isyarat bahwa kepuasan dan kenyamanan hidup di akhirat itu bersambung, tidak terputus dan tidak berganti seperti di dunia yang kadang senang, kadang susah. Tempat yang demikian itu tidak lain adalah surga. Surat Al-Qari'ah ayat 8. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yakni orang yang timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Surat Al-Qari'ah ayat 9. Faumuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kata ummuhu berasal dari kata amma ya ummu, yang artinya menuju. Ibu dinamai karena anak selalu menuju kepadanya. Dinamai imam yang seakar dengan karena ia dituju mata dan diteladani. Kata hawiyah berasal dari kata hawa, yang artinya meluncur ke bawah. Dinamakan hawiyah karena neraka itu tempat yang rendah dan menghinakan. Surat Al-Qari'ah ayat 10. Wama adroka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Seperti disinggung di ayat 3, ma adroka digunakan terkait alam metafisika, yang pada ayat 10 ini adalah neraka. Surat Al-Qari'ah ayat 11, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Inilah hakikat hawiyah yang Allah jelaskan. Api yang sangat panas lagi, sangat kuat nyala dan gejolak apinya. Panasnya api neraka 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, narukum juzun min sab'ina juzan min nari jahannam, yang artinya api kalian merupakan salah satu dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu pun sudah mencukupi. Beliau bersabda, Fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kuluhunna mithlu harriha, yang artinya api neraka lebih unggul di atasnya dengan 69 bagian, yang masing-masing bagian
seperti panasnya api dunia. Hadits riwayat Bukhari. Demikian panasnya api neraka, siksa paling ringan bagi penghuninya akan membuat otaknya mendidih. Inna ahwana ahlin nari azaban man lahu na'lani wa syirakani min narin yaghlia minhuma dimaghuhu. Sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan adalah orang yang memakai 2 sandal dari api neraka hingga otaknya mendidih karenanya. Hadits riwayat Muslim. Penutup tafsir surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ini awalnya hanya menyebutkan nama hari kiamat, lalu diikuti pertanyaan di ayat kedua. Lantas semakin besar pertanyaannya menggambarkan betapa dahsyatnya hari itu. Digambarkan 2 hal saja. Kondisi manusia yang laksana anai-anai bertebaran dan gunung yang laksana bulu berhamburan. Begitu ngerinya gambaran kiamat dalam surat ini, pernah suatu malam saat Umar bin Abdul Aziz membacanya sampai ayat tim, ia menjerit pedih hingga terjatuh. Istrinya sampai menduga sang khalifah meninggal dunia. Saat terbangun, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Celakalah pada hari di mana manusia seperti anai-anai berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu berhamburan." Setelah digambarkan dahsyatnya hari kiamat, Allah kemudian menampilkan kesudahan bagi manusia. Mereka akan ditimbang dengan timbangan keadilan. Nasibnya akan ditentukan hasil timbangan itu. Jika timbangan amal kebaikannya berat, ia akan masuk surga. Jika kebaikannya jauh lebih ringan, ia akan masuk neraka yang sangat panas dan gejolak apinya menyala-nyala. Demikian surat Al-Qari'ah, mulai dari terjemahan hingga tafsirnya. Semoga kita diselamatkan Allah pada hari kiamat serta diperberat timbangan amal kebaikan kita hingga mendapat ridhanya dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu alam bissawab.